Pemindahan ini memberi Wang Lin perasaan yang sama seperti saat ia dipindahkan ke alam surgawi. Namun, perasaan ini hanya berlangsung dalam waktu singkat. Wang Lin muncul dalam susunan pemindahan kuno yang jaraknya tak terhitung kilometer. Dia menyebarkan indera keilahiannya. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi ketakutan. Tempat ini hanya berjarak 800.000 km dari Laut Setan. Satu kali pemindahan dan dia melewati beberapa susunan pemindahan kuno. Wang Lin menghitung bahwa dia pasti telah berpindah jutaan kilometer. Perjalanan yang biasanya memakan waktu 1 bulan berlalu dalam sekejap mata. Ini benar-benar mengejutkan Wang Lin. Dia menatap batu giok surgawi di tangannya. Batu itu tidak lagi berwarna putih bersih, ada sedikit warna abu-abu di dalamnya. Batu itu sekarang kehilangan sekitar 10% energi spiritual surgawi yang ada di dalamnya. Mengingat peta yang muncul saat ia mengaktifkan susunan transfer, Wang Lin tiba-tiba mengerti sesuatu. Mungkin ini adalah metode sebenarnya untuk menggunakan susunan transfer kuno, dan batu roh berkualitas tinggi hanya dapat membuka satu lokasi. Dengan menggunakan batu giok surgawi, seseorang dapat membuka semua susunan transfer yang terhubung. Namun, satu transfer menghabiskan 10%. Meskipun aku punya cukup banyak batu giok surgawi, aku tidak bisa menyia-nyiakannya seperti ini. Ini bukan transfer tetapi membuang-buang energi spiritual surgawi. Tidak banyak orang yang bisa menggunakan batu giok surgawi untuk transfer di Suzaku. Wang Lin mengejek dirinya sendiri sebelum melompat ke udara dan terbang ke depan. Kenyataannya sangat mirip dengan apa yang dipikirkan Wang Lin. Meskipun ada orang yang bisa membuka susunan transfer dengan batu giok surgawi, jumlahnya terlalu sedikit. Hanya 4 kultivator Ascen dan Suzaku yang tidak akan merasakan sakit hati saat menggunakan giok surgawi untuk transfer. Saat Wang Lin terbang, ia menyentuh perangkap binatang buas di pergelangan tangan kanannya. Selama pertarungan kedua dengan kupu-kupu merah, kata Guntur mengalami cedera yang sangat parah yang membuatnya hampir mati. Meskipun masih terperangkap di dalam perangkap binatang buas, ia berubah dari mengambil energi spiritual setiap beberapa hari menjadi setiap beberapa bulan. Wang Lin mengerti bahwa jika bukan karena dia yang terus mengirimkan energi spiritual ke perangkap binatang itu, kata Guntur itu pasti sudah mati. Aku tidak tahu apakah Wan Er akan mampu menyembuhkan kata petir itu setelah aku kembali ke Chu. Sayangnya, binatang buas ini berada dalam kondisi seperti ini hanya karena aku. Jadi aku, Wang Lin, tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Ketika dia tengah memikirkan hal itu, lambaian lembut datang dari pergelangan tangannya, seakan-akan memberi respons padanya. Pada saat ini, di sekte awan langit Chu, Limuan duduk di pelataran timur dengan sebuah sitar. Jari-jarinya yang seperti giok bergerak di atas sitar, menciptakan melodi yang indah. Gelombang suara yang lembut itu seakan-akan sedang mengenang sesuatu. 100 tahun terakhir ini terasa berlalu dalam sekejap bagi Wang Lin, tetapi bagi Limuan, itu terasa sangat lama. Penampilannya sekarang berbeda dari sebelumnya, ada tanda-tanda penuaan di wajahnya. Dengan bertambahnya usia, dia seharusnya berubah menjadi setumpuk tulang putih jika saja tidak ada embun dari manik-manik yang menentang surga. Dalam 100 tahun terakhir ini, aku masih terjebak di tahap akhir pembentukan inti. Embun yang kau berikan padaku tidak lagi berpengaruh. Aku bisa merasakan tubuhku melemah dari hari ke hari. Jika aku masih tidak bisa mencapai tahap jiwa baru lahir dalam 10 tahun, aku... Limuan dengan paksa menahan diri agar tidak membiarkan air matanya jatuh. Namun, suara sitar itu mengungkapkan perasaan batinnya. Suara itu dipenuhi kesedihan dan ketidakberdayaan. Siapapun yang mendengarnya akan merasakan hatinya menjadi berat. Wang Lin, di mana sebenarnya kau? Kesedihan di mata Limuan semakin kuat. Hatinya terasa sangat sakit. Kenangan bersama Wang Lin terus terngiang di benaknya. Ini adalah satu-satunya hal yang harus ia jalani. Jika ia tidak memiliki kenangan ini, meskipun tubuhnya baik-baik saja, hatinya pasti sudah mati. Wang Lin, mungkin saat kau kembali, kita akan dipisahkan oleh hidup dan mati. Limuan akhirnya tak kuasa menahan air matanya. 2 aliran air mata jatuh di pipinya. Saat ini, 2 orang berdiri di luar halaman. Keduanya memiliki rambut putih di kepala mereka. Salah satu lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ya, permainan sitar ketua sekte mengandung sedikit unsur kematian, sayang sekali." Liu Fei, dalam 100 tahun terakhir ini, Master Sekte telah gagal menembus tahap Naschen Soul sebanyak 3 kali meskipun dia telah meminum banyak pil. Jika bukan karena dia ingin bertemu orang itu sekali lagi, maka dia pasti sudah meninggal 30 tahun yang lalu ketika dia gagal menembus tahap Naschen Soul lagi. Song King, orang yang kau maksud,
Kau pikir dia masih hidup? Sosok dingin muncul di benak Liu Fei, menyebabkan tubuhnya bergetar. Bahkan setelah 100 tahun, dia tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi. Song Qing merenung sejenak dan mendesah. 100 tahun yang lalu dia berada di tahap awal Naschen Soul. Bagaimana dia bisa mati? Dugaanku sekarang dia telah mencapai tahap akhir Naschen Soul. Ketakutannya jauh lebih dalam daripada Liu Fei. Adegan saat itu sering membangunkannya dalam tidurnya. Adegan itu telah menjadi iblis dalam dirinya. Sayang, meskipun dia sudah mencapai tahap akhir Naschen Soul, dia tidak akan bisa menyelamatkan Sekte Awan Langit. Wajah Liu Fei dipenuhi dengan kepahitan. Song Qing merenung cukup lama sebelum tersenyum getir. Kultivator asing itu telah memusnahkan Sekte Langit Biru 3 hari yang lalu. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi berikutnya. Liu Fei berkata dengan getir, bahkan utusan utama pun takut dengan teknik orang ini. Nasib Sekte Awan Langitku sudah ditentukan. Dari 4 tetua senior Naschen Soul tahap akhir, Tetua Liu Chang meninggal 30 tahun yang lalu ketika dia gagal mencapai tahap Soul Formation, dan sekarang apakah Tetua Gongsan akan hidup atau mati tidak diketahui. Tepat pada saat ini, alunan musik sitar berhenti, dan dari dalam halaman terdengar suara lembut Limuan. 2 senior, silakan masuk untuk berbicara. Wan Er sedang tidak enak badan, jadi saya tidak akan keluar. Liu Fei dan Song Qing segera menjawab. Mereka saling berpandangan sebelum bergegas memasuki halaman. Limuan menatap sitar. Dia menggelengkan kepala lalu menatap ke arah keduanya. Liu Fei memasang ekspresi rumit di wajahnya saat berkata, Ketua Sekte, kesehatanmu penting. Bermain sitar membebani pikiranmu. Limuan menghela napas dan kemudian tersenyum. Tubuhku sudah terlalu lemah. Bahkan jika aku tidak memainkan sitar, aku tidak akan hidup lebih dari 10 tahun. Liu Fei mendesah dalam hati. Limuan berkata dengan tenang, ada berita tentang Tetua Gongsan? Penatua Gongsan pergi mencari kultivator asing itu 7 hari yang lalu dan masih belum kembali. Aku khawatir, mata Song Qing dipenuhi dengan kesedihan. Dia tidak melanjutkan bicaranya. Limuan merenung sejenak. Setelah waktu yang lama, dia tersenyum sedih dan berkata, apakah kalian sudah menemukan informasi tentang asal kultivator itu? Liu Fei berbisik, kita hanya tahu bahwa orang ini tidak terlihat setua itu dan menggunakan berbagai serangga beracun. Dia juga diselimuti aura haus darah. Sebulan yang lalu, dia tiba-tiba muncul di dalam Chu. Dia menghancurkan 3 sekte dalam 7 hari, dan 3 hari yang lalu Sekte Langit Biru dihancurkan. Hanya beberapa murid luar yang sedang mengunjungi keluarga mereka yang tersisa. Limuan menatap keluar jendela. Setelah beberapa lama, dia hendak berbicara, tetapi wajahnya tiba-tiba memerah. Tubuhnya mulai gemetar dan dia mulai batuk hebat. Liu Fei dan Song Qing segera menunjukkan ekspresi khawatir. Limuan menutup mulutnya dengan tangan kanannya. Setelah batuk beberapa saat, akhirnya dia berhenti. Dia melihat darah merah yang mengejutkan di tangannya. Dia menyekanya dan berkata, dalam beberapa hari, saat aku merasa lebih baik, aku akan mengembalikan darah esensi jiwa kalian. Kalian semua harus lari setelah itu. Ketua Sekte. Liu Fei dan Song Qing berbicara bersamaan. Mata mereka dipenuhi kesedihan. Meskipun kedua darah esensi jiwa mereka ada di tangan Limuan, dia tidak pernah menggunakannya untuk melawan mereka. Sebaliknya, dia selalu memperlakukan mereka seperti seniornya. Tak satu pun dari mereka terbuat dari kayu, dan sedikit ketidakpuasan yang mereka miliki terhadapnya telah lama menghilang. Ketua Sekte, pil perpanjangan hidup Ouyang Zi telah diteliti selama beberapa tahun. Begitu berhasil, Anda akan bisa hidup lebih lama. Limuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Bahkan jika itu bisa membantu, itu hanya akan memperpanjang umurku beberapa tahun. Aku bisa merasakan tubuhku menua dalam 10 tahun terakhir ini. Mungkin dalam beberapa tahun semua rambutku akan memutih terlebih lagi. Bencana ini adalah sesuatu yang tidak akan bisa dihindari oleh Sekte Awan Langit. Song Qing berkata dengan getir, Ketua Sekte, kita bisa mendapatkan bantuan dari Sekte Setan Raksasa. Kultivator asing ini membuat utusan Sekte Setan Raksasa takut, jadi mereka harus bertindak. Yang harus kita lakukan adalah bertahan sampai saat itu. Klan Iblis Raksasa, Limuan berbisik pelan. Ia menggelengkan kepalanya. Klan Iblis Raksasa hanya melihat kita sebagai alat untuk alkimia.
Lagi pula, masalah antara Cheng Niu dan Tuan Muda klan iblis raksasa membuat mereka terpojok, jadi mereka mungkin tidak punya waktu untuk mengganggu kita. Liu Fei berkata, Cheng Niu. Aduh, kalau bukan karena orang ini, klan iblis raksasa tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Song Qing berkata dengan nada mengejek, jika saja Cheng Niu bisa datang ke negaraku, maka bencana ini akan teratasi. Song Qing hanya mengatakannya untuk mengejek dirinya sendiri. Dia bahkan tidak berpikir bahwa ada peluang 1 banding 10.000 hal itu bisa terjadi. Liu Fei tersenyum pahit. Cheng Niu, dia adalah seorang senior yang bahkan bisa mematahkan lengan Red Butterfly. Aku khawatir dia mungkin belum pernah mendengar tentang Chu. Li Muan berbisik, jika kalian bisa pergi dan menyampaikan niatku kepada 2 tetua agung dalam kultivasi tertutup. Begitu aku mengembalikan darah esensi jiwa kalian, kalian semua harus melarikan diri dari tempat ini. Liu Fei bertanya, ya ketua sekte, bagaimana denganmu? Bagaimana kalau kau ikut dengan kami? Li Muan menunjukkan kesedihan yang mendalam di matanya. Pada saat ini, tidak ada rasa takut di hatinya. Bahkan jika sekte awan langit hancur, dia tidak mau pergi. Bahkan jika dia mati, dia harus mati di sini. Ini adalah kesepakatannya dengan Wang Lin. Dia tidak berbicara, tetapi menggelengkan kepalanya pelan. Dia menatap langit biru di luar sana, dan bayangan Wang Lin muncul di benaknya. Kakak Wang. Makhluk seukuran kepalan tangan terbang keluar dari alis Li Muan. Makhluk itu melayang sebentar sebelum mendarat di sitar. Tangan Li Muan mengusap kepala makhluk kecil itu sambil berbisik, Ling kecil, di mana tuanmu? Wang Lin tidak berhenti sama sekali selama perjalanan sejauh 800.000 km ini. Dia berdiri di tepi laut setan sambil menatap ke arah Chu. Dan entah mengapa hatinya sedikit bergetar. Ia tidak pernah merasakan gemetar seperti ini sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya hal itu terjadi. Iblis dalam diri. Tidak mungkin. Dengan kultivasiku, iblis dalam diri yang normal tidak akan pernah bisa memasuki jiwa asalku. Sementara Wang Lin memikirkannya, dia berjalan ke laut setan. Sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu Wan Er. Aku harus membeli sesuatu untuknya. Wang Lin tersenyum tipis. Dia segera menyerbu ke arah laut setan. Sepanjang perjalanan, Wang Lin tidak melambat sama sekali. Setelah melewati beberapa susunan transfer, dia muncul 10.000 km dari sebuah kota. Kota ini disebut Devil Rebel. Kota ini merupakan salah satu dari 10 kota utama di Laut Setan. Kota ini menduduki peringkat ketiga di antara 10 kota utama. Kota ini jauh lebih besar daripada kota manapun yang pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Ada beberapa deskripsi kota di peta yang dimiliki Wang Lin, tetapi semua informasi ini berasal dari sebelum Laut Setan diserbu. Ada banyak kekuatan baru yang bercampur, jadi Wang Lin tidak tahu situasi politik yang sebenarnya di sini. Namun, tujuannya bukanlah untuk menimbulkan masalah melainkan sekadar membeli beberapa hadiah untuk Li Muan. Setelah membayar beberapa batu roh berkualitas rendah, Wang Lin memasuki kota pemberontak iblis. Ada banyak pembudidaya di dalam kota, membuat tempat itu sangat ramai. Dengan topi jerami di kepalanya, Wang Lin melihat sekeliling dan tersenyum. Ada bangunan 5 lantai yang sangat menarik perhatian di kejauhan dengan 3 kata, di paviliun pemurnian harta karun, di atasnya. Wang Lin merenung sejenak sebelum berjalan menuju paviliun ini. Setelah memasuki paviliun, ia langsung naik ke lantai 2. Tak ada yang menarik perhatiannya di lantai 2, jadi ia naik ke lantai 3. Di lantai 3 duduk seorang pria parubaya yang sedang membaca gulungan kuno dan menikmati dirinya sendiri. Ketika dia melihat Wang Lin, dia meletakkan gulungan itu dan tersenyum. Halo pelanggan. Apa yang ingin Anda beli? Wang Lin melihat sekeliling dan berkata, resep pil. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, di paviliun pemurnian harta karun kami memiliki banyak resep pil. Saya ingin tahu jenis apa yang diinginkan pelanggan? Wang Lin duduk di kursi di sebelah pria parubaya itu dan berkata, di peringkat 5 atau lebih tinggi. Tatapan mata pria parubaya itu menjadi serius. Dia segera berdiri dan menuangkan secangkir teh untuk Wang Lin, lalu berkata, resep pil tingkat 5 sangat mahal. Paviliun pemurnian harta karun kami di sini hanya punya 3. Mohon tunggu sementara saya mengambilkannya untuk Anda. Setelah itu, lelaki itu segera menaiki tangga. Tak lama kemudian, ia segera turun kembali sambil membawa 3 kotak. Bersamanya ada seorang lelaki tua dengan ekspresi sangat serius yang memancarkan gelombang energi spiritual. Orang tua itu dengan tenang menatap Wang Lin dan merenung dalam diam.
Wang Lin menatap santai ke arah lelaki tua itu sebelum mengalihkan pandangannya ke kotak-kotak di tangan lelaki parubaya itu. Pria parubaya itu meletakkan kotak-kotak itu dan tersenyum. Dari 3 resep pil peringkat 5, 2 diantaranya berasal dari sekte awan langit Chu, dan yang lainnya berasal dari sekte ujung dunia Damo. Ini adalah batu giok yang mengandung khasiat pil-pil itu. Silakan lihat, pelanggan. Setelah itu, dia membalikkan tangannya dan 3 batu giok muncul. Dia meletakkannya di atas kotak-kotak itu. Wang Lin mengambil setiap batu giok satu persatu. Batu giok itu hanya berisi khasiat pil, tetapi tidak berisi resep. Resepnya ada di dalam kotak. Dulu, sebelum Wang Lin meninggalkan sekte awan langit, dia telah melihat semua resep pil peringkat 5 dari sekte awan langit. Jadi, setelah melihat sekilas kedua giok itu, dia mengalihkan perhatiannya ke satu giok dari sekte ujung dunia. Setelah sekian lama, Wang Lin meletakkan batu giok itu dan berkata, saya ingin resep pil Return to Origin dari sekte akhir dunia. Apakah pavilion pemurnian harta karun Anda punya resep pil tingkat 6? Pria parubaya itu ragu-ragu dan menatap pria tua itu. Pria tua itu mengangguk. Pria parubaya itu kemudian tersenyum cepat dan berkata, pil peringkat 6 tidak ternilai harganya. Pavilion pemurnian harta karunku hanya punya 1, dan itu akan dijual di pelelangan Laut Setan yang diadakan setiap 10 tahun. Jika pelanggan menginginkannya, bagaimana kalau menunggu 2 bulan? 2 bulan dari sekarang adalah saat pelelangan akan dimulai. Wang Lin mengerutkan kening. Tidak apa-apa. Berapa harga resep pil tingkat 5 ini? Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, pelanggan, apakah Anda ingin menukarnya dengan barang lain, atau Anda akan membelinya dengan batu roh? Wang Lin menjawab, batu roh. Pria parubaya itu menunjukkan ekspresi yang rumit dan berkata, ini, sebagian besar barang yang telah mencapai nilai tertentu tidak dijual untuk batu roh. Wang Lin mengerutkan kening. Ia berdiri, menepuk tasnya, dan membuang satu barang. Kemudian ia mengambil kotak berisi batu giok dan mulai menuruni tangga. Orang tua itu terkejut dan tanpa sadar melangkah maju, namun dihentikan oleh aura dingin yang keluar dari topi jerami Wang Lin. Orang tua itu tiba-tiba terkejut, dan jiwa baru lahirnya hampir hancur. Dia terhuyung mundur dan tidak berani lagi mencoba menghentikan Wang Lin. Pria parubaya itu menangkap benda yang dilempar Wang Lin. Dia hanya melihat sekilas sebelum tubuhnya mulai gemetar. Dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ini, setengah dari batu roh kualitas terbaik. Menurut pemahaman Wang Lin, setengah dari batu roh berkualitas tinggi sudah cukup untuk resep pil tingkat 5. Selain itu, Wang Lin bahkan tidak memberikan setengahnya, hanya sekitar seperempatnya. Dalam beberapa hari terakhir ini, seseorang yang mengenakan topi jerami pergi ke banyak toko di banyak kota untuk membeli resep pil. Pada awalnya, sebagian besar toko memberikan harga yang wajar, tetapi harga untuk setiap toko baru menjadi semakin tinggi. Kemudian ada satu toko yang memberikan harga selangit, dan ketika penjualan gagal, mereka mencoba menggunakan kekerasan. Namun, mereka hanya menghadapi kehancuran. Setelah itu, tersebar rumor yang mengatakan bahwa kultivator bertopi jerami adalah kultivator formasi jiwa. Ini bagus untuk Wang Lin karena setidaknya membuatnya lebih mudah untuk membeli resep pil daripada sebelumnya. Dalam waktu 10 hari, Wang Lin tiba di perbatasan Chu dan Laut Setan dengan bantuan susunan transfer kuno. Selama waktu ini, ia berhasil memperoleh total 8 resep pil kultivasi peringkat 5. Ketika Wan Er melihat resep-resep ini, dia pasti akan senang. Wang Lin tersenyum. Setelah memasuki Chu, dia melepas topi jeraminya dan tidak lagi menyembunyikan dirinya. Namun, saat Wang Lin memasuki Chu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya menjadi dingin saat dia melihat ke kejauhan ke arah sekte awan langit dan berkata dengan ringan, dia sedang mencari kematian. Kemudian dia menghilang dari tempat itu. Zhang Bai adalah sebuah nama, dan nama ini di negara peringkat 50 berarti pembunuhan berdarah. Si jenius itu berasal dari sekte serangga iblis puli, dan dia adalah seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Kemudian karena suatu alasan, dia mencuri kitab suci sekte serangga iblis dan mengkhianati sektenya. Sekte setan serangga mengejarnya, tetapi dia selalu berhasil lolos. Meskipun mereka berhasil melukainya dengan serius, banyak pengikutnya yang terbunuh di sepanjang jalan. Akhirnya, di bawah pengejaran seorang kultivator formasi jiwa, Zhang Bai melarikan diri ke lembah 9 hantu yang sunyi. Setelah melarikan diri dari kultivator formasi jiwa, ia tinggal di sana selama 100 tahun.
Tidak seorang pun tahu bagaimana dia hidup selama 100 tahun itu. Tetapi saat dia keluar, dia telah mencapai tahap pembentukan jiwa. Yang lebih menakutkan adalah dia telah menjinakkan serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya. Begitu dia muncul, dia membunuh dan menuju ke klan iblis serangga. Dikelilingi oleh gerombolan serangga, bahkan para kultivator formasi jiwa pun mati karenanya. Meskipun tahu bahwa ada kultivator formasi jiwa tahap tengah dan akhir di sekte setan serangga, dia tetap datang. Sangat jelas betapa sombongnya orang ini. Akhirnya, orang ini diburu lagi, tetapi kali ini oleh seorang kultivator soul formation tingkat menengah. Dia memikat seniornya dari sekte lamanya ke lembah 9 hantu yang sunyi dan kemudian keduanya menghilang. 30 tahun kemudian, Zhang Bai keluar dari lembah 9 hantu yang sunyi lagi. Meskipun dia masih dalam tahap awal pembentukan jiwa, seniornya tidak ditemukan dimanapun. Orang ini tampaknya telah menyerah untuk membalas dendam pada sektenya dan meninggalkan negara asalnya. Dia bepergian kemana-mana, melakukan banyak tindakan keji kemanapun dia pergi. Dapat dikatakan bahwa banyak sekali kultivator yang mati di tangannya. Bahkan para kultivator soul formation tingkat menengah pun merasa pusing saat berhadapan dengannya. Ini karena dia tampaknya telah mengembangkan beberapa teknik yang membuatnya mustahil untuk dibunuh. Setiap kali mereka mengira telah membunuhnya, itu hanyalah salah satu klon serangganya. Akhirnya orang ini memperoleh kuali hujan dan menjadi salah satu orang yang memasuki alam surgawi. Di alam surgawi, ia berkelana tanpa perlawanan hingga ia berurusan dengan seseorang yang tidak dapat ia ganggu dan gagal menjebak Wang Lin. Pada akhirnya, ia kehilangan beberapa klon sebelum dipaksa kembali menggunakan kuali pengembalian. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang pertama dari Suzaku yang kembali. Ketika dia kembali, dia juga menemui masalah yang sama dengan Wang Lin dan terlempar keluar jalur. Namun, dia lebih beruntung daripada Wang Lin, dia mendarat langsung di Suzaku. Namun, dia mendarat di Laut Setan. Karena ia telah kehilangan terlalu banyak serangga di alam surgawi, ia mulai membunuh lagi ketika ia berada di dalam Laut Setan. Hampir setiap kultivator yang ia temui dibunuh olehnya. Setelah menyerap esensi semua pembudidaya itu, serangganya mulai berkembang biak dan dia melakukan perjalanan ke Chu. Alasan dia memusnahkan begitu banyak sekte tentu saja untuk memberi makan serangga-serangganya. Daging manusia tidak cukup untuk serangga-serangganya, itulah sebabnya Chu harus menghadapi malapetaka ini sekarang. Ketika utusan dari klan setan raksasa melihat Zhang Bai datang ke Chu, dia diam-diam mengeluh. Meskipun dia juga seorang kultivator formasi jiwa, dia tidak menerobos dari pemahamannya sendiri tetapi menyerap pemahaman orang lain. Dalam hal kekuatan, dia bisa menggertak kultivator jiwa baru lahir, tetapi dibandingkan dengan seseorang yang kuat seperti Zhang Bai, dia hanya bisa berlari. Zhang Bai saat ini berdiri di atas gunung, dikelilingi oleh serangga yang tak terhitung jumlahnya. Dia menatap dengan mata merah ke arah sekte di kejauhan. Sekte Awan Langit, ini adalah sekte nomor 1 di negara Chu ini, dan mereka ahli dalam alkimia. HMPH, setelah hari ini, semua pil itu akan menjadi milikku. Dari apa yang kudengar dari sekte lain, ketua sekte itu cantik. Aku ingin melihat apakah dia akan tetap cantik setelah diserbu oleh serangga-seranggaku. Zhang Bai terbang menuju sekte itu. Raungan serangga itu sangat menakutkan. Beberapa hari yang lalu, aku memakan seorang junior Naschen Soul tahap akhir dari sekte Cloud Sky. Junior itu berkata bahwa Wang Lin tidak akan memaafkanku saat dia meninggal. HMPH, siapa Wang Lin ini, dan mengapa aku tidak pernah mendengar tentangnya? Selain itu, Chu hanyalah negara kultivasi tingkat 3, tidak mungkin ada seorang kultivator soul formation. Wang Lin ini hanyalah seorang kultivator Naschen Soul tahap akhir yang sedikit di atas rata-rata, dan aku membunuh mereka seperti yang kulihat. HMPH, aku bahkan telah membunuh beberapa kultivator soul formation. Zhan Bai mencibir. Setelah memusnahkan negara Chu ini, aku akan membunuh dan kembali ke lembah 9 hantu yang sunyi. Kali ini, aku harus membiarkan Raja Serangga itu lahir. Begitu Raja Serangga itu memasuki tubuhku, aku akan dapat mencapai tahap tengah pembentukan jiwa. Cheng Niu, aku ingin melihat apakah kau masih bisa mengalahkanku,